Hai Sobat Mapsur, kita ketemu lagi nih di Tips Sotoy bareng gue Tasya dan Gue siapa? Pamela. Oke, hai, ketemu lagi nih. Buat yang baru gabung nih, Mhm. buat yang baru pertama kali nonton video kita, Tips Sotoy itu isinya adalah tentang tips-tips yang kita rangkum dari berbagai sumber ya. Tapi meskipun namanya Sotoy, bukan berarti kita tips ngarang ya, tips sesat Iya, iya. hoax gitu ya, Pam ya. Oke, hari ini kita mau bahas satu topik yang lagi in banget nih, Mhm. soal sepeda. Kan, semenjak pandemi ini makin banyak orang yang naik sepeda kan, yang Iya. tadinya bersepeda maupun yang belum pernah naik sepeda atau yang sebelumnya nggak hobi naik sepeda, terus sekarang jadi hobi sepeda, terus jadi rame-ramean ke mana-mana naik sepeda, sepeda jadi laku banget gitu di Mhm. mana-mana. Cuma, ada satu kendala kendala atau apa ya Apa tuh namanya, apa tuh pokoknya apa tuh kendalanya? jadi banyak yang, nggak peduli sama peraturan, terus Mmm. berkendara sembarangan, terus karena hits ya mungkin hobinya jadi, sering selfie-selfie di jalan. Jadi tujuannya bukan Pokoknya olahraga jadi ya? Malah kebanyakan iya, buat kayak, mhm mhm. hits aja gitu? Memang tentunya banyak ya yang masih Mhm. memperhatikan tata tertib ya, tentunya pasti masih banyak yang kayak gitu daripada yang melanggar. Cuma kita perlu ngingetin juga nih supaya semuanya tetap bisa berkendara dengan aman dan Iya juga betul. tertib, bener ya? Oke, langsung aja nih ada 4 tips dari kita untuk berkendara sepeda dengan aman. Oke langsung ya ke poin yang pertama nih dari gue. Jadi yang pertama itu kita harus cek kondisi sepedanya. Nah dicek kondisi sepeda ini dari mulai bannya, terus, remnya, itu kan penting ya kalau urusan rem, terus kelengkapan lainnya lah. Ini kalau misalnya buat yang pemula, kalau misalnya belum ngerti bisa cek secara online atau pas beli nih ya, pas beli itu tanya ke yang jualnya. Jadi kayak gimana sih perawatannya, karena, kalau Mhm, kondisi sepeda ini tuh penting, jadi sebelum kita pakai, kita tuh harus mastiin si sepeda ini tuh dalam kondisi prima gitu. Jangan sampai pas kita lagi goes asik-asik nih, taunya di jalan kenapa-napa gitu. Itu kan bisa bahaya juga ya ke kitanya. Nah, jangan sampai kepedean juga kalau misalnya ngerasa, gue beli sepeda harganya mahal kok, udah pasti bagus. Itu belum tentu. Belum tentu tiap sepeda yang mahal itu bakal bagus ketika dipakai. Jadi memang harus lakukan pengecekan rutin setiap mau sepedahan. Kayak gitu sih. Soalnya kan sekarang udah banyak juga ya sumbernya. Gimana sih perawatan sepeda, apalagi lagi hits kayak gini, pasti banyak banget lah sumbernya. Atau tanya-tanya teman, biasanya kalau misalnya baru ikutan sepedahan kan suka ada yang ikut komunitas. Biasanya orang-orang di komunitas itu lebih ngerti juga sih gimana caranya untuk merawat sepeda atau seenggaknya paham lah untuk membetulkan sepeda yang caranya sederhana tuh kayak gimana. Jadi kalau pas di tengah jalan ada kenapa-napa, itu bisa kita betulin juga sendiri kayak gitu sih. Ada tambahan nggak kalau dari Tasya? paling ini ya, di beberapa titik tuh banyak bengkel sepeda gitu, itu kadang juga jadi semacam checkpoint buat Hmm. para komunitas itu, kadang mereka, "Ayo kita ketemuan di sini." Di situ, selain nanya sama teman-teman yang komunitas juga atau yang lebih ngerti juga, bisa nanya juga ke orang bengkelnya, "Ini kira-kira apa sih yang perlu dicek? Ini kira-kira dari sepeda gue ada yang kurang nggak?" Kayak gitu. Hmm. Yang penting pastikan double check lah pokoknya berkali-kali Yep. supaya tetap aman. Oke, poin yang kedua nih, pilih pakaian yang tepat. Yang tepat kayak gimana sih? Ya maksudnya jangan pakai baju misalnya rumahan, cuma pendek, celana pendek, kayak mau berkendara di komplek gitu. Kalau memang sepedanya deket, silakan kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau jauh nih, lebih dari 10 kilo, 20 kilo, pakai pakaian tepat, pakaian olahraga yang tepat. Kalau niat lagi, beli pakaian buat bersepeda, helm jangan lupa. Kalau kalian niat untuk rutin olahraga atau bersepeda ini, kalian bisa invest di helmnya karena itu keamanan kalian di situ, malah lebih penting di situ daripada sepeda yang beli yang mahal, padahal sebenarnya itu bukan buat spesifikasi kalian lah Yeah. gitu. Padahal kalian cuma setiap minggu ke CFD doang gitu, nggak perlu lah beli sepeda balap yang spek paling tinggi lah gitu. Jadi intinya invest di helm tadi itu, sama, jangan lupa pakai sepatu biar lebih aman, sama, oh ya, kaosnya juga tangan panjang kalau bisa. Dan, jangan lupa kalian juga penuhi protokol, keamanan COVID-19 ya, kayak standar lah, kayak pakai masker, terus, bawa hand sanitizer, dan juga di jalan tuh kalau sering ketemu tempat yang bisa cuci tangan, kalian rutin cuci tangan juga, jaga jarak, ya pokoknya kita semua udah tahu ya. Untuk masker, dari kemarin kan banyak banget nih kasus-kasus yang orang misalnya dia meninggal lah, terus, atau yang mereka kehabisan nafas karena sepedanya pakai masker. Nah, caranya adalah ya kalian pilih, masker yang breathable, itu bisa dicek misalnya di rumah sebelum pergi itu kalian cek dulu bisa bernafas nggak pakai ini kalau olahraga, intensitasnya sedang misalnya. Pakai yang kain, yang breathable tadi, atau, masker bedah, hindarin yang N95 ya, karena itu, bikin kita engap dan susah bernafas gitu. Paling jangan lupa pakai ini ya, pakai sarung tangan.
Soalnya kalau Iya, misalnya betul. sarung tangan sama yang buat di siku itu loh, apa sih namanya itu? Yang buat Oh di ya, siku. Jadi kalau misalnya jatuh di lutut masih juga aman ya. ya, di lutut juga betul. Soalnya kalau sarung tangan ya kalau misalnya jatuh, yang tadi lah misalnya jatuh bisa terlindung atau misalnya kalian untuk yang nggak mau item nih, yang nggak mau item tapi sepedahannya sampai Benar. siang gitu, itu jadi bikin tangan nggak belang, jadi tetap cantik juga selama sepedahan gitu sih. Intinya yang nyaman, aman. Oke, poin selanjutnya nih ya, poin yang ketiga, perhatikan tata tertib dan keamanan selama bersepeda. Jadi maksudnya apa sih? Nah ini tuh lebih ke mematuhi rambu lalu lintas. Karena gini deh, kalau misalnya bersepeda, sekarang tuh karena banyak yang nggak ngerti, karena bukan pesepeda tadinya ya, jadi banyak yang melanggar lalu lintas. Jadi ada yang, apa sih namanya, menembus lampu merah lah, ada yang eh, putar arus sendirian, itu tuh jadi bikin bahaya pengendara yang lain kayak gitu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal tersebut dan jangan pernah juga nyalip pengendara motor atau mobil dari sebelah kanan, karena itu bahaya banget. Kan kecepatan kendaraan bermotor dan kecepatan kita goes sepeda sendiri itu pasti beda ya. Nah terus kalau bisa sih hindari bersepeda di malam hari. Kalau misalnya emang pengen sepeda malam-malam, usahain jangan sendirian, apalagi untuk perempuan. Jadi ditemenin lah ada temennya. Kalau bisa ditemenin sama cowok sih. Yang paling penting nih ya, harus fokus bersepeda. Jangan main HP. Jangan pernah, kayak gue sih suka sebel ya kalau misalnya ada yang naik motor, terus tangan sebelahnya itu main handphone. Itu kan bisa bikin celaka. Nah ini juga kalau ketika bersepeda jangan anggap akan sepedahan nggak sekencang naik motor. Nah itu jangan mikir kayak gitu karena bisa bikin celaka juga, dan jangan foto-foto ketika main sepeda. Jangan sampai karena lo pengen hits, pengen ngebuktiin ke teman-teman lo kalau misalnya, iya gue lagi ikutan nih hits sepedahan, terus oke lah gue foto-foto sambil sepedahan, terus jadinya kan nggak fokus ya, kan gimana gitu kalau misalnya lagi Hmm. selfie, gue selfie nih, atau lagi video yang upload Instagram gitu kan, kayak gue lagi naik sepeda nih, itu kayaknya eh, jangan deh, mendingan kalau misalnya emang mau foto, lo ke pinggir dulu, tapi jangan tiba-tiba ke pinggir karena bisa bahayain pengendara yang lainnya juga gitu. Nah, kalau misalnya untuk khusus pandemi kayak gini nih, lagi pandemi COVID kayak gini, usahain juga bersepedanya itu jangan ngegerombol. Jangan terlalu banyak karena untuk yang keamanan diri sih ini. Soalnya kan bisa menyebarkan virus juga ya. Kayak gitu sih. Ada tambahan gak dari Tasya? Ini nggak harus pandemi sih. Jadi Hmm. misalnya bersepedanya kalian 2 3 orang atau lebih, itu, jangan berbaris ke pinggir ya, karena itu satu bakal ngalangin jalan, apalagi kalau jalannya jalan utama gitu, jalan protokol, itu bahaya juga. Jadi ke belakang, bisa zigzag gitu, pokoknya kasih jarak di antar sepeda, kayak gitu. Sama yang paling yang tadi sih bener, jangan bersepeda malam, hindarin bersepeda malam, apalagi kalau cewek, kalau bisa bener sama cowok. Karena waktu kapan juga pernah ada tuh orang yang dibegal, naik sepeda, itu jam berapa ya? Dini hari kayaknya deh. Tuh kan Lupa itu kan banget, kayak pokoknya ada kasus kayak gitu kan. Sayang kan kalau sepedanya udah Brompton nih, terus dibegal kan, terus hmm, diambil sepedanya ya kan. Jadi pokoknya demi keamanan, cari waktu-waktu yang aman lah. Tips yang terakhir nih, pastikan kalau kalian sedang sehat. hmm. Ini, sepele tapi banyak banget yang lupa. Kadang orang mikir mau olahraga biar sehat, padahal sebenarnya yang pertama kalian harus pikirin adalah kalau mau olahraga harus sehat dulu. Jangan sampai kalian misalnya lagi batuk, lagi flu, itu kalau kalian olahraga dan nanti ketemu sama teman atau orang lain, itu bisa nularin orang juga. Atau kalau kalian buat diri kalian sendiri, itu juga kalau lagi sakit, bisa nggak prima kan saat bersepeda tuh bisa jadi nggak fokus. Pokoknya jadi rawan terjadi daripada terjadi yang tidak-tidak ya. Mendingan, kalian kalau lagi sakit, di rumah dulu istirahat sampai sehat, baru nanti kalian bersepeda lagi. Bener ya? Iya, Ada betul. tambahan nggak nih, Pak? Kalau pertambahannya sih, ya itu tadi sih, selain yang tadi lo omongin, kalau misalnya kita lagi nggak fit, kan sistem imunnya juga lagi buruk ya. Apalagi di tengah Iya, pandemi gini, kalau misalnya kita lagi nggak fit, terus ada virus corona itu bisa jadi amit nih, kita malah jadi ketularannya lebih mudah kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar lagi sehat banget sih. itu demi diri sendiri dan orang lain ya. Kesimpulannya adalah harus cek kondisi sepeda. Terus yang kedua itu harus pakai pakaian yang tepat, seperti yang tadi udah dijelasin sama Tasya juga. Terus yang ketiga itu harus mematuhi tata tertib dan keamanan selama bersepeda, kayak yang tadi udah dijelasin. Terus yang terakhir nih harus dalam keadaan sehat, karena kalau misalnya bersepeda itu jangan pernah mikir, oh iya gue bakal sehat lah dengan olahraga. Justru kita harus sehat baru kita olahraga. Nah kalau misalnya dari Tasya sendiri gimana nih?
Tadi udah sih ya, udah kita jelasin panjang lebar. Cuma intinya kalau olahraga itu pilih olahraga yang paling fleksibel buat kalian, yang kalian kira, kalian rasa bisa jalan dalam waktu panjang gitu. Jangan cuma karena lagi tren, terus kalian ikut-ikutan, akhirnya udah keluar duit buat beli sepeda, Iya. kelengkapannya segala macem, tapi abis itu udah nggak sepedaan lagi. Jadi mendingan pilih olahraga yang kalian bisa jalanin secara rutin dan senang. Terus ya kalau sepedaan juga jangan lupa lihat fungsinya. Hmm. Kalian, pilih sesuai dengan kebutuhan, jangan karena misalnya merek X lagi dikejar, terus kalian beli itu, padahal sebenarnya kalian nggak ngerti cara pakainya atau mungkin, nggak butuh yang seperti itu banget gitu. Pokoknya pilih, sepeda yang tepat lah gitu, pas kalian beli itu jangan lupa tanya-tanya. Pastiin juga nih kalau misalnya mau sepedahan ke jalan raya, itu harus udah bener-bener bisa sepedahan. Jangan sampai lu biasa kayak di komplek, kayak sepedahannya skill-nya gitu-gitu aja nih. Kayak gue misalnya gue nggak pernah ya sepedahan ke jalan raya karena emang gue Iya iya, ngerasa gue juga. skill gue nggak bisa nih. Kalau mau ikutan tren, mending lo latihan dulu aja lah di sekitar komplek daripada ntar ngebahayain diri lo sama orang lain juga kan. Nanti malah jadi nggak aman. Nanti kalau misalnya lo emang belum berskill terus lo udah ngikutin nih tips-tips dari kita terus kita jadi disalahin karena emang lo nya aja yang nggak bisa sepedahan gitu kan. Gitulah, pokoknya cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum kalian melakukan, aktivitas olahraga apapun yang nggak cuma bersepeda doang. Oke, tutup aja kali ya, kita langsung ke closing nih, karena tadi udah Kita lengkap banget. Beri komentar loh kalau misalnya dari kalian ada yang lagi senang sepedahan nih, kalau misalnya punya tips lain karena memang kalian sendiri suka sepedahan, bisa disimpan di kolom komentar ya, atau misalnya mau request untuk topik lain juga bisa ya. Ya, bener. Jangan lupa juga sih di-subscribe, terus di komen tadi bener, di-likes, Di pokoknya like. di-share, ditonton lah sampai habis full. Oke, gitu Dah, dulu gitu aja aja ya. kali ya? Mm-mm. Mhm mhm. Oke, Ya, sampai ketemu eee, di tips sotoy berikutnya ya. dadah. Dadah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Ngabsur Official. Klik juga tombol lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru kita.